Anak-anak yang selama ini mereka hanya main-main di simpang, di persimpangan jalan. Mereka hanya sibuk dengan Androidnya masing-masing. Mereka hanya sibuk dengan maaf-maaf rokoknya masing-masing. Tapi alhamdulillah anak-anak yang di sini sudah terfilter semuanya. Tidak ada yang seperti itu. Kalaupun ada yang seperti itu sudah meninggalkan pelan-pelan hal-hal seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Khairil Muan. Saya merupakan mahasiswa semester 4 Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Ilmu Al-Quran Jakarta, atau yang dikenal dengan PTIG Jakarta. Nah, di sini saya ingin melaksanakan tugas yang diberikan oleh salah satu dosen kami yang terhormat, yaitu Cak Sahlul, yaitu adalah tugas untuk melakukan observasi dan melihat perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat setempat mahasiswa Universitas Ilmu Al-Quran Jakarta. Nah, di sini alhamdulillah saya telah melakukan wawancara bersama salah satu qori Provinsi Riau yang dikenal dengan Ustadz Nasruddin. Beliau merupakan salah satu qori muda inspiratif bagi saya, di mana saat ini beliau ditugaskan untuk menjadi imam di salah satu masjid di Jalan Pemuda Laut, Kota Dumai, Provinsi Riau. Nah, sedikit kronologi yang saya sampaikan bahwa sebelum ada beliau dan sekitar dalam kurun 2 tahun ke belakang, anak-anak setempat itu merupakan anak-anak yang mungkin tidak ada bimbingan. Menurut pernyataan warga setempat dan juga orang tua wali murid dan juga anak-anak, beliau itu merasa ketakutan untuk main di masjid. Kemudian relatif lebih suka untuk duduk di persimpangan, merokok, kemudian juga ada yang tawuran, kemudian juga ada yang sibuk dengan HP masing-masing, dan lain-lain. Nah, hadirnya beliau di situ membawa perubahan sosial yang signifikan, karena saya melihat bagaimana perubahan yang terjadi dalam tahun ke tahun. Jadi di saat ini beliau itu merangkul anak-anak, kemudian mencintai masjid, dan kemudian duduk ngaji bersama. Dan saat ini beberapa anak-anak itu sudah mulai menghafal Quran, ada juga yang mulai mengikuti MTQ, juga ada yang mengikuti Bilal di masjid-masjid setempat, ada juga yang azan, dan relatif dengan hal-hal yang menyenangkan. Dan itu yang saya pandang sebuah proses yang menarik untuk dibahas. Oke, untuk pembahasan lebih lanjut, silakan menikmati video berikutnya. Terima kasih. Boleh Ustaz ceritakan motivasi apa Ustaz menggerakkan video ini? Motivasi yang membuat gerakan seperti ini adalah cukup prihatin dengan keadaan masjid ini yang sebelumnya boleh dikatakan mati. Sebab anak-anak generasi di masjid ini, mereka seperti tidak mempunyai ruang gerak. Mereka dibatasi geraknya, bahkan tidak mempunyai tempat. Bahkan zaman sekarang ini, apalagi di daerah sini, anak-anak masuk ke masjid saja itu jadi permasalahan. Ngapain? Mau apa? Gak usah main masjid, sana. Jadi dengan bahasa-bahasa seperti itu membuat anak-anak itu tidak mau ke masjid. Malas ke masjid, nanti ada bapak ini, nanti ada si fulan, nanti ada si anu, malas. Jadi gara-gara itu anak-anak tak mau ke masjid. Dibuatkan seperti ini. Pertama, supaya masjid ini ramai dengan anak-anak, ramai dengan regenerasi penerus. Untuk merubah kultur sosial yang sudah ada di masyarakat, itu kan butuh perjuangan yang sangat besar. Nah, step by step apa yang Ustaz lakukan untuk mendapati hal-hal tujuannya sebagai apa ini? Yang pertama, dari awal saya di sini, saya menjanjikan hal sederhana, itu ada parfum yang harganya 10.000. Itu anak-anak itu ketika datang, saya colek. Batasi anaknya dulu 5 orang, nanti yang lain minta nih. Ustaz kami mau, misalnya sholat maghrib mau, nanti datang sholat isya. Akhirnya anak yang tadi itu datang minta parfum. Jadi dari 2 olesan parfum yang harganya tak seberapa itu, anak-anak jadi mau ke masjid.
Jadi setiap imamnya datang, setiap saya datang, baru sampai di pintu anak-anak tuh nyerbu semua. Pak. Dari situ, itu awal sebelum mulai ngaji nih, sebelum terbukanya halaman Quran tilawah ini. Dari situ mereka datang semua, minta satu-satu. Akhirnya mereka punya kedekatan emosional, dan mereka nggak takut lagi ke masjid. Walaupun mungkin mereka ke masjid itu takut dengan beberapa orang yang agak vokal tadi, mungkin karena ada satu orang yang membuat mereka merasa kayak friendly, kayaknya bisa jadi teman. Mereka akhirnya ke masjid sholat. Ketika udah mau sholat, pelan-pelan mau ngaji nggak? Dan sinkron juga dengan program DKI Masjid. Mereka ingin ada anak-anak regenerasi penerus di masjid ini yang bisa jadi polri. Supaya apa? Kenapa dari tilawah ini tadi? Supaya ada yang bisa jadi imam, ada yang bisa bertugas jadi tarawih. Alhamdulillah beberapa santri tahun ini mulai turun jadi bilal, 5 jadi bilal, sudah ada 3 santri yang jadi bilal tugas Ramadan di sini. Itulah berawal dari 2 olesan parfum yang harganya tak seberapa, berlanjut kepada minatnya mereka ke masjid, senang ke masjid, berlanjut lagi kepada mereka senang dengan mengaji, berlanjut terus menerus sampai nanti target yang ditentukan. Allah anak. Anak-anak ini diikut sertakan belajar tilawah. Kenapa langsung loncat ke tilawah? Kenapa tak belajar dari pengenalan huruf dulu? Kenapa tidak belajar bab-bab ghalib dalam Al-Quran? Supaya apa? Menumbuhkan minat bacanya. Ketika sudah tumbuh, baru menambah minat bacanya. Jadi dia bertambah, dia belajar Al-Quran. Ketika dia dah ngaji itu jadi hobi, kalau lagi bawa sepeda, lagi main, lagi mabar aja, nanti itu pasti ngaji sendiri mulutnya, melanggengkan sendiri sendiri tilawahnya. Jadi setelah itu baru diturun lagi ke bawah, belajar lagi bab pengenalan hurufnya, cara menyebut huruf yang benar, baru belajar lagi tentang tajwid dan lain-lainnya. Tidak semata-mata di situ, selingannya juga ada nanti, dan sudah terjalani, sudah berjalan. Ada setoran hafalan Al-Qurannya juga, ada setoran tentang doa-doa tertentu, doa-doa sesudah sholat. Ada juga belajar bab fikih, mulai dari nanti bab toharoh, bab wudhu, dan lain-lain sebagainya, karena menyangkut ke ibadah anak-anak itu saja. Berarti sejauh ini udah ada perubahan yang signifikan. Alhamdulillah sedikit-sedikit ada nampak perubahan, karena memang harus perlu ada perubahan. Tidak bisa masjid itu kosong dari anak-anak. Memang anak-anak itu kerjanya lain, kerjanya ya ada aja perangai dan tingkah yang dilakukan di masjid, tapi itu sudah tugas orang yang lebih tua di masjid, sudah tugas dari pengurus masjid untuk mengingatkan dan mengarahkan. Boleh mungkin kita marah dengan anak-anak yang bandel, marah boleh, tapi jangan sampai mencaci, jangan sampai menghina, lagi sampai membawa-bawa mungkin ada kekurangan dari keluarga dari anak tersebut, atau ada dari keluarga anak tersebut hal-hal negatif yang dibuat oleh keluarga dan orang tuanya dikait-kaitkan dengan dia bandel itu. Tak boleh. Karena dengan begitu buat anak itu nak ke masjid lagi. Karena kita butuh generasi di masjid ini. Kenapa kita butuh? Kita tak tahu sampai kapan ini. Kosong masjid ini suatu saat masih akan kosong. Ketika orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah senior mungkin usianya dan pengalamannya di masjid sudah tidak ada lagi, tapi tidak pernah diisi dengan regenerasi, maka masjid itu akan jadi kosong. Tidak ada yang meneruskan semuanya telah berjalan. Ada satu poin yang saya garis bawahi tadi, Ustaz, di mana Ustadz menyebutkan bahwa kita sebagai guru itu menempatkan sebagai teman. Nah, itu bisa dispesifikasi lagi bagaimana cara Ustadz yang saya lakukan di sini. Cara yang saya lakukan di sini, kenapa bisa seperti teman? Sebenarnya tidak ada teknik khusus, tidak ada cara khusus, berjalan begitu saja. Jadi mungkin entah pembawaan saya senang dengan anak kecil, saya senang dengan anak-anak. Kalau kita berpikir anak-anak itu dia lasa, apalagi bandel, wajar. Akan saya mungkin lebih bandel, lebih lasak lagi. Bahasa Melayunya lasak. Kalau bahasa Indonesianya atau bahasa yang gampang dipahami itu pecicilan, petakilan, dan lain sebagainya. Gitulah. Jadi pembawaan saya, ajak dia ngobrol. Kalau mungkin dia rasa-rasa pengen negur tapi takut, saya panggil. Siapa namanya? Tanya siapa namanya, di mana tinggal, di mana sekolah, kelas berapa. Dari kita ngajak dia ngobrol, besok-besok dia lagi ngajak kita ngobrol. Dia yang mendekat, dia yang sama sebutan kita. Kira dia ngobrol sendiri, dia bertanya, Ustaz, di berapa azan? Kalau dari situ, jadi mereka intinya anak-anak ini saya tetap buat seperti anak saya sendiri, seperti keluarga saya sendiri, dan mereka pun menganggap saya bukan sesuatu sosok yang harus ditakuti, tapi sesuatu sosok yang saat ini, kalau banyak bahasa dari anak-anak yang lain juga, kalau sesuatu sosok yang kalau tidak ada pasti dicari. Misalnya nggak kelihatan 2-3 hari, kenapa Ustaz? Mana Pak? Pasti dicari sama anak-anak. Pertanyaan pertama minimal parfum. Yang kedua, ngaji. Yang ketiga, sholat bareng. Itulah. Dampak apa yang terasa dari pergerakan yang dibuat pengurus masjid beserta Pak Nasruddin tadi? Itu yang pertama Bang, anak-anak atau remaja di sini lebih sekresi gitu Bang. Soalnya saya lihat kan saya baru masuk tahun kemarin, pertama kali lah kayak orang kedua nih.
Nah pas saya pertama kali baru masuk itu kayak ya gimana ya bang, senang aja gitu belajar ngaji di sini gitu kan. Terus banyak kawan-kawan baru di sini, terus banyak juga orang anak remaja-remaja yang kadang sholat isya maghrib di sini berjamaah. Terus tampaknya mereka tuh lebih senang dengan Al-Quran bang, walaupun kadang al-bahasa juga, walaupun bacaan mereka tuh kayak kurang-kurang gitu, kurang tajwidnya. Cuma mereka tuh kadang Mau belajar. ya mau belajar gitu, semangat gitu kita tilawah. Ya, kami menganggap masjid ini seperti rumah. Kami bukan mengaji saja, kadang kami sebelum majelis Pernah diajak kemana lagi? Main bersama pernah? pernah Kemana? seperti nonton bioskop, hmm, eh, Ada kemana lagi? Oh ya. Jadi kalian menganggap belajar ini bukan hal yang membosankan ya? Jadi menyenangkan. Kami rasakan bang itu kita senang bang, bangga gitu. Dan kami anggap Ustaz pada seperti itu yang pertama itu sebagai guru, tua, sebagai orang tua, dan sebagai teman. Kenapa dianggap begitu? Karena yang pertama guru itu saat bapak-bapak itu yang ngajar bang, ngajar itu kami anggap sebagai guru bang. Nah, sebagai orang tua tuh kadang kayak mobil barang, kayak Kalian merasa ada yang mewadahi, dirangkul ya? ada. Ada juga dinasihati, lain gitu ya. Kemudian sebagai teman itu, Kadang saat ngumpul, nongkrong atau kita teman baru itu bang, kadang bercanda bareng gitu. itu yang membuat hubungan ini semakin hangat dan apa namanya itu belajar ini menjadi menyenangkan. Oke, oke, terima kasih. ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام. Nah, Masya Allah banget ya guys, bagaimana yang sudah kita wawancarai Ustadz dan beberapa anak tadi yang membuktikan kepada kita semua bahwa sudah ada perubahan sosial masjid dan kultur lingkungan anak yang positif, dimana dulunya masjid ini minim regenerasi yang diantaranya diakibatkan oleh kurangnya perangkulan dari pihak masjid yang menyentuh hati anak, ditambah juga adanya ketakutan anak untuk datang ke masjid karena ada beberapa oknum yang memarahi anak, sehingga pada saat itu menyebabkan anak relatif lebih suka duduk di persimpangan, merokok, main game, tawuran, dan kegiatan non positif lainnya. Akan tetapi sejak adanya pelangkulan Ustadz muda yang bersinergi dengan DKM Masjid, pergerakan ini dimulai dengan membuka obrolan, kemudian membangun chemistry yang baik, kemudian juga membuahkan hasil terbangunnya suatu Quran Nasr yang terus merangkul anak-anak, terkhususnya dalam kegiatan beribadah, pendidikan, dan positif lainnya. Satu hal yang perlu kita garis bawahi dan kita ambil pelajaran bahwa dalam pergerakan ini begitulah Islam dalam berdakwah, dengan merangkul bersama, saling mendoakan, dan saling membawa kebaikan. Walaupun dulunya mereka bisa dikatakan buruk di mata manusia, tetapi Islam tetap mengajarkan kita untuk memandang mereka dengan mata yang teduh, sabar dalam membimbing, dan bukan saling sikut menyikut dan sindir menyindir. Nah, pergerakan ini pun sangat patut diapresiasi dan dicontoh
oleh seluruh masjid dalam merangkul regenerasi kedepannya, di mana sesuai dengan pernyataan saat wawancara tadi, anak-anak merasa bersyukur, nyaman, dan senang karena mereka sudah merasa ada orang tua kedua yang bisa membimbing mereka dan menarik untuk belajar, bermain sambil belajar. Dan satu hal lagi yang menarik, karena Dumai ini minim tradisi hadroh, di sela-sela waktu mereka itu dibebaskan untuk bermain hadroh. Kemudian juga terkadang mereka juga diajak nonton bioskop bareng-bareng. Kemudian juga ikut ke majelis-majelis yang sebelumnya mereka belum pernah mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Sehingga dalam kurun waktu 1 tahun lebih ini, alhamdulillah kenakalan remaja mulai berkurang di lingkungan setempat. Tidak lupa juga kami mengapresiasi kepada pengurus dan donatur masjid yang terus memfasilitasi kemakmuran masjid. Semoga ini terus berlanjut dan menjadikan penyelamat generasi kita ke depannya dalam membangun negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah tugas observasi saya. Jika terdapat silap dan salah, saya mohon maaf. Saya Khairil Muan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.